Pemirsa mengaku dapat menggandakan uang hingga puluhan miliar rupiah. Seorang pria di kota Palembang, Sumatera Selatan diciduk aparat kepolisian. Tersangka ditangkap setelah tidak dapat membuktikan uang yang dijanjikannya. Zainal Harifin hanya bisa pasrah saat digelandang polisi ke Mapolres Tabes Palembang pada Minggu siang. Warga Kalidoni Palembang ditangkap karena telah melakukan penipuan dengan modus dapat menggandakan uang. Tersangka diringkus polisi di rumahnya tanpa melakukan perlawanan. Pria berusia 50 tahun ini terungkap. Kasus ini bermula dari laporan korbannya kepada pihak kepolisian. Pria 50 tahun itu dapat menggandakan uangnya senilai 1,2 miliar rupiah menjadi 10 kali lipat. Tapi setelah diberikan uang, tersangka justru tidak dapat menepati janjinya. Dari di bulan-bulan Desember 2020 lah, tahun lalu, mulai sampai sekarang ternyata apa yang disangkakan, apa ibaratnya diperkirakan uang gaib tersebut sekitar 12 miliar itu bakal ditarik, tidak kunjung tiba. Aksi-aksi seperti ini masih saja kerap terjadi di daerah-daerah, terutama kepada mereka yang mudah diperdaya oleh iming-iming untuk mendapatkan uang dengan cara yang instan. Ustaz, bagaimana sih cara kita agar terhindar dari tipu daya orang-orang yang mengaku bisa menggandakan uang dengan ilmu kebatinan? Dan bagaimana sih caranya kita ini tidak sampai gelap mata atau tamak dengan hasil yang instan? Ya, baik. Ini sekali lagi ya, kadang juga tidak melulu masalah orang-orang yang terdidik ya, yang istilahnya well educated person sekalipun kadang-kadang masih aja percaya. Bahkan dulu ada yang gelarnya doktor, profesor juga ikut-ikutan percaya kepada hal-hal yang seperti ini gitu. Mestinya kan kalau kita mau menjadi seorang mukmin, kita adalah qaumun amaliyun, kita adalah orang yang bekerja, orang yang beramal. Tidak ada yang murah gitu. Istilahnya kalau kita mau dapat wealth without work, ya artinya mau dapat harta tanpa kerja dengan menggandakan seperti itu, apalagi dengan dengan lipat ganda yang kalau kata orang Arab bilangnya ghair makul, ya tidak masuk akal. Ya, mau dibisnisin kayak apa juga nggak masuk akal misalnya. Sebaiknya kita menghindari hal ini. Kalau kemudian dia mau istithmar, artinya mau menginvestasikan hartanya itu ya mungkin di jalur-jalur yang resmi, yang walaupun kadang misalnya kok angka bagi hasilnya tidak sebesar yang dijanjikan oleh yang seperti ini biasanya, karena ya itulah memang kita tertipu dan diiming-imingi dengan hasil yang fantastik. Biasanya kalau yang seperti ini kita harus curiga dari awal bahwa ini pasti ujung-ujungnya adalah penipuan gitu, apalagi tadi sampai 10 kali lipatnya dari uang yang dititipkan. Ini kan kayaknya tidak masuk akal gitu ya. Dan mudah-mudahan kita juga mampu berpikir logis ya. Dan kalau dia menggunakan ilmu hitam, ya sesungguhnya ini mungkin ada juga hisnul mukmin, bentengnya para mukmin buat kita semua. Ada zikir pagi dan petang kita baca ya, misalnya kalau kita baca salah satu doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Jadi mungkin ada kalimat di situ ya, saat kita berlindung dari sifat-sifat jelek ya, kelemahan, kemalasan, kemudian juga di ujungnya itu lilitan hutang dan tipu daya manusia. Karena ini kan adalah bagian dari tipu daya manusia sesungguhnya. Setuju Ustaz. Ini bagian dari tipu daya. Kadang saking pintarnya ahli penipu ini bisa membuat kita jadi gelap mata yang sudah mungkin awalnya waspada sampai akhirnya terkecoh juga. Intinya sih lebih meningkatkan iman dan harus berpikir logis ya Ustaz. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya.